terkait dengan pengadaan yang kemudian memenangkan salah satu demut yang sebetulnya tidak masuk daftar seleksi. Jadi temuan BPK, saudara. Nah itu kami tidak tahu Pak, karena tidak semua tahu, ya? Pengangkatan langsung oleh Menteri BUMN Pak. Oke. Tinggal surat, bahkan kami dicopot pun, kami dilantik pun kita tidak pernah diajak negosiasi. Baik, tapi saudara nggak tahu Kita nggak tahu Pak. informasi mengenai ada temuan BPK? Mungkin itu saya jelaskan situasi Ya, di dalam Pak. oke. Ya. Saya pernah waktu baru jadi komut, tiba-tiba ada direktur yang dicopot dari holding. Saya marah di dalam rapat. Ini apa-apaan, kok komut nggak tahu ada direktur diganti dari menteri. Lalu ada bagian Kolsek, siapa tuh saya Kolsek itu, corporate secretary, dia angkat tangan. Mohon maaf Pak Komut itu nggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana enggak. Itu haknya Menteri BUMN. Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum udah. Dia gituin saya. Tapi saat saya jalanin saya memahami sistem kita memang begitu kayaknya. Makanya saya terus lapor pada presiden 1 tahun 2 tahun tidak ada reaksi. Makanya tahun ketiga saya sudah putuskan. Sebetulnya awal tahun kalau saya mau ngomong, almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto, dia teman baik bapak saya, dia sudah nasihatin saya, dia datang ke Pertamina sama Pak Eri. Pak Suki, kamu percaya sama saya, nggak ada guna di sini, mending berhenti. Makanya saya berhenti dari komut di PLN katanya, karena semua ada di Menteri BUMN. Tapi saya bilang, Pak, saya mau coba, minimal saya mau perbaiki dari dalam, sampai bisa berhasil membangun cost optimalisasi. Beliau bilang, ya silakan coba. Nah, sampai beliau meninggal, kemudian ya saya udah coba, udah mentok di sini, udah capai harga tertinggi, saya berhenti. Karena nggak ada lagi orang yang boleh melanggar peraturan saya bikin. Kalau mau diperiksa bisa. Untung paling tinggi kok 4,7 miliar dolar. Kenapa nggak mau contoh? Sederhana sebetulnya kalau mau tangkap orang main, saya bilang. Makanya saya bilang saya lapor ke jaksa. Saya punya rapat, saya kasih pada jaksa. Silakan Bapak periksa semua notulen rapat. Tinggal ditanya kenapa tidak ikutin saran dari Dekom. Itu jauh lebih penting buat saya. Oke, baik. Berikutnya, apakah saudara juga pernah mendapatkan informasi atau laporan ya, temuan dari BPK misalnya terkait dengan kegiatan pengelolaan di hilir, misalnya penjualan BBM misalnya, yang kemudian Pertamina atau subholding kemudian menjual Pertamina, menjual BBM yang di bawah bottom price yang telah ditetapkan. Ada informasi seperti itu? Itu operasional kita tidak bisa campurin Pak ya. Ya. Dan kalau saya mau jelaskan, di dalam Patria Niaga itu kami sengaja naruh komisaris itu anggota BPKP aktif dan jenderal polisi lulusan terbaik yang pensiunan duduk di sana jadi komisaris. Jadi selama ini mereka tidak pernah melaporkan pada kami ada penyimpangan. Nah soal kalau dibilang ada temuan dagang lebih murah lebih mahal, dalam perdagangan minyak itu sangat wajar Pak, karena mereka bidding Pak. Kita melawan AKR, melawan yang lain. Jadi untuk kontrak jangka panjang itu kadang-kadang direksi bisa memberikan harga yang karena panjang. Nah itu kita nggak campur Pak, itu operasional sama sekali. Pertanyaan saya adalah apakah pernah saudara dapat informasi temuan BPK misalnya? Tidak, karena 2024, orang BPKP-nya, ya orang BPKP-nya jadi komisaris nggak pernah laporkan Pak? Nggak pernah ya? BPK ini BPK misalnya, ada nggak? Kita nggak pernah Pak, karena pasti lapor pada kami Pak. Oke, baik. Berikutnya, tadi juga saudara menerangkan kemudian pernah mengusulkan satu sistem pengadaan yang efisien yang baru ya. Tapi kemudian apakah kemudian ditindaklanjuti, di apa namanya, dikabulkan misalnya. Tapi kemudian ini pernah saudara mengusulkan. Ada masalah apa dengan sistem pengadaan sebelumnya? Pengadaan sebelumnya itu membuat Indonesia tidak punya cadangan lebih dari 30 hari. Karena kalau mau sampai 30 hari berapa hari, mau berapa miliar dolar. Sebetulnya dalam undang-undang migas itu menjadi tugas pemerintah. Tapi karena pemerintah merasa Pertamina adalah BUMN, padahal dalam undang-undang migas Pertamina ini diperlakukan seperti swasta sebetulnya. Tapi karena pemegang saham adalah pemerintah, Pertamina ditugaskan, lu rugilah kira-kira gitu, kamu nombok.
Kamu mesti nombok demi supaya negara ini aman secara minyak. Jadi secara prinsip, makanya kami usulkan, kenapa tidak mau supplier Herstok dengan e-katalog RKPP. Saya bawa tim Pertamina ketemu kepala RKPP ada 3 kali. RKPP juga saya undang datang ke Pertamina. Saya ingin RKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina. Seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta. Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan. Makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak jadi gubernur lagi? Semua diubah. Ada nggak BPKP mengatakan itu temuan? Cuma kelebihan bayar, Pak. Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya bisa kasih tahu, Pak. Banyak bisa ditangkapin, Pak. Kalau Bapak mau, Pak. Itu aja, Pak. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari saya ya, mungkin kawan kami bisa menambahkan. Dewan Komisaris itu juga mengawasi soal etika perilaku personal dari direksi maupun... Betul ya? Betul. Termasuk itu ya? Iya. Bagi komisaris di periode saudara, kalau pertemuan-pertemuan yang kaitannya dengan goal bersama antara direksi misalnya dengan pihak-pihak lain yang punya kepentingan sebetulnya dengan proses pengadaan, itu bagaimana menurut direksi Dewan Komisaris? Ini soal pribadi ya. Saya dulu paling benci main golf, Pak. Oke, silakan. Saya melarang semua orang Pemda tidak boleh main golf karena kita kerja terlalu banyak. Tapi ketika saya masuk ke Pertamina, saya baru menyadari semua orang minyak dari Amerika, Chevron, Exxon ngajak main golf terus. Saya kan malu, Pak, nggak bisa mukul, Pak. Saya terpaksa pergi sekolah golf supaya bisa menemani mereka. Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham. Itu ternyata negosiasi di lapangan golf itu jauh lebih murah daripada naik klub. Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat, paling murah. Jemur jalan murah. Dan bayarin anggota main itu sangat murah. Makanya saya belajar golf, saya menjamu orang-orang Exxon untuk main golf. Saya sampai ke Chevron diajak main golf. Minimal saya tidak main 138 lah kira-kira gitu loh.